Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Pelatih Timnas John Hartman menyebut sedang dalam proses merekrut asisten pelatih untuk menangani Timnas Indonesia. Ia berjanji akan melibatkan banyak orang lokal dalam tim kepelatihan seperti yang dilakukannya ketika menangani Timnas Kanada. Timnas Indonesia sudah punya arsitek baru bernama John Hartman. Pria asal Inggris ini memastikan tak akan bekerja seorang diri menukangi skuad Garuda. Hartman menargetkan seleksi tim kepelatihan akan rampung dalam 3 minggu ke depan. Pelatih yang membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 ini berkomitmen memberi porsi besar bagi pelatih-pelatih lokal berpartisipasi meracik timnas. Hartman ingin membangun fondasi kokoh serta mewariskan ilmu bagi sepak bola tanah air. Assistant coaches, that'll be a process over the next 2 to 3 weeks. We'll be making some appointments there. I can't say too much at this moment in time. With Dr. Milan, our goal was to leave legacy, to ensure that we, as best we could, used as many local people to give them the experience, because that's important. That's the legacy. Ketua Badan Timnas Indonesia bilang, selain wawancara, John Hartman akan datang ke pertandingan Liga, memantau langsung kualitas calon asisten yang dipidiknya. John akan hunting, akan datang ke pertandingan-pertandingan di Liga Super kita, sehingga nanti akan dia tahu dan dia mungkin akan bicara langsung, karena intinya bahwa saya akan menyampaikan beberapa nama dibarengi dengan statistik kinerjanya asisten-asisten atau pelatih-pelatih yang saat sekarang ini ada di beberapa klub, baik itu Liga 1 maupun Liga 2. Nah, setelah itu nanti John akan interview masing-masing. Saat ini John Hartman baru mengumumkan Cesar Melan sebagai asisten yang membantunya menangani fisik pemain. Di bawah nahkoda John Hartman, Timnas Indonesia harus bisa memulai lembaran baru dan melupakan kegagalan menembus Piala Dunia. FIFA Series di bulan Maret dan Asian Cup di September diharapkan jadi penawar dahaga bagi prestasi skuad Garuda. Tim Liputan Kompas TV. Apakah janji John Hartman melibatkan talenta lokal dalam tim kepelatihannya bisa terwujud? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan penyerang Timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat malam Bung Joy. Malam Friska. Selamat malam juga Bung Abo. Selamat malam Friska. Saya ke Bung Joy dulu. Kalau lihat sekarang John Hartman masuk harusnya minim drama lah ya. Apa yang bisa kita harapkan dari struktur kepelatihan nanti di bawahnya Hartman? Ya, yang pertama harus kita syukuri bahwa John Hartman datang dalam suasana yang damai. Ya. Nggak ada drama-drama, nggak ada selebrasi yang berlebihan, tidak ada penyambutan yang berlebihan juga. Ya. Jadi ini awal yang bagus ya. Dan dia bawa anak istrinya untuk tinggal di Jakarta. Saya rasa itu menunjukkan tekadnya bahwa dia memang serius untuk membuat, karena kan pengalaman dia dengan Kanada, dengan Selandia Baru, dengan Kanada yang putri, itu membuat tim yang biasa-biasa aja menjadi tim yang layak Piala Dunia lah gitu kira-kira. Jadi dan bersama tim Kanada putra kan dia juga membuat level permainan mereka, level FIFA-nya juga meningkat hampir 30 bar ya naiknya. Nah, kalau kita tanya apa harapannya, ya tentu saja terkait dengan misalnya janji dia untuk melibatkan lebih banyak pelatih dan environment lokal sebetulnya untuk bisa membangun bersama-sama tim nasional ini. Tidak melulu tidak melulu menggantungkan nasib kita pada pemain diaspora, pada pelatih-pelatih atau direktur teknik asing atau pelatih-pelatih asing ke depannya. Karena jujur harus kita akui kan sejak zaman Sintayong lah misalnya, sejak kemudian pindah ke Kluivert, pelatih-pelatih Indonesia yang sebetulnya punya kemampuan kan tidak mendapatkan banyak kesempatan. Ya. Nah, ini yang menurut saya kalau dia betul janjinya seperti itu, rasanya ini ya awal yang baik juga lah. Kita harus sambut dalam kerangka optimisme ya. Dan ke depan Indonesia harus punya pelatih-pelatih yang bukan untuk tim nasional sebetulnya, untuk kompetisi-kompetisi domestik. Sehingga mulai dari kompetisi usia muda sampai dengan kompetisi profesional dan semi profesional punya pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman untuk menangani
pemain-pemain dengan karakter yang sulit, pemain-pemain dengan ego yang tinggi itu kan semua ada di tim nasional senior. Jadi kalau misalnya ada sejumlah nama nanti bisa punya kesempatan mendampingi John Hartman, saya rasa itu kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk menambah pengalaman, menambah CV, menambah portofolio, sehingga dia punya kepedean yang tambah ya. Kalau cuma license misalnya A-Pro atau apa, license itu cuma selembar kertas. Tapi dia harus implementasikan itu dalam program, dalam cara dia melatih, dalam komunikasi, dalam mengembangkan pemain. Ini yang sebetulnya juga menjadi obligasi dari John Hartman untuk menaikkan semua level, terutama level pelatih-pelatih muda. Nah ini yang menarik, saya mau tahu dari POV-nya, dari sudut pandangnya pemain. Kang Abo, kalau dari Kang Abo melihat seberapa penting sih environment lokal atau skuad lokal yang nantinya dimiliki oleh John Hartman untuk mengembangkan timnas Indonesia? Karena kan targetnya ya pasti Piala Dunia, apalagi sekarang kita sudah selangkah hampir dapat bisa masuk Piala Dunia meskipun belum beruntung. Mungkin menurut saya ini sesuatu hal yang mesti harus kita dukung ya. Ini yang saya harapkan juga, bahwa pelatih asing yang datang ke sini juga akan selalu melibatkan pelatih lokal. Kenapa? Kalau saya melihat dari goals-nya atau sasarannya yang diincar sama John Hartman ini, dia mempunyai cita-cita untuk, seolah dia mungkin seperti ini ya, ayo kita maju bersama dan saya akan bantu tim ini. Kenapa? Karena mungkin walaupun selama ini dia juga mendapatkan tawaran dari negara lain, tetapi dia melihat bahwa Indonesia punya potensi, tinggal selangkah lagi untuk maju ke Piala Dunia. Ada sesuatu hal nih yang mesti di-challenge sama dia sendiri ya, bahwa tim ini mampu, dan saya punya trik khusus bagaimana tim ini bisa melaju ke level yang lebih tinggi. Nah, sekarang ketika dia melibatkan para pelatih lokal dan dia juga membawa keluarganya untuk tetap berada di Indonesia, ini menjadi stimulus yang sangat baik buat para pemain-pemain lokal, khususnya yang berkompetisi di tanah air. Ini menjadi catatan bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mendapatkan kehormatan ketika dipanggil tim nasional. Dan saya yakin akan ada pemain baru yang selama ini belum pernah masuk ke tim nasional. Nah, bicara soal komposisi antara asisten pelatih lokal juga pemain-pemain lokal yang dinaikkan levelnya, ini gimana sih PR-nya kalau Bung Joy membaca dari skuad kita sejauh ini? Kalau yang ada sekarang justru itu yang kemudian menjadi highlight dalam konferensi persnya John Hartman adalah dia ingin melihat seberapa dalam talenta-talenta yang ada di Indonesia yang bisa dinaikkan. Yang saya dengar dia sudah melakukan banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang tampil di Liga Super. Dan komunikasi itu menurut saya awal yang bagus karena dia ingin mencari informasi sedalam-dalamnya tentang apa yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Kenapa kamu levelnya harusnya bisa level grade-nya bisa 90, kenapa kamu baru 70. Dan hal-hal seperti itu kan untuk catatan basis data dia untuk mengembangkan satu pemain. Nah ini yang saya rasa kalau dia menjalin komunikasi yang lebih intens, nanti kalau dia tidak pergi-pergi lagi, dia ada di Indonesia, dia bisa ketemu banyak pemain, bisa ketemu Zainal Arif, bisa ketemu mantan pemain juga untuk mengetahui apa sih sebetulnya yang terjadi pada sepak bola Indonesia. Karena sebetulnya kita punya banyak sekali talenta, tapi kita belum bisa bersaing dengan Arab Saudi, dengan Kuwait, tidak bisa bersaing gitu. Jangan dulu bersaing dengan Jepang atau Korea Selatan lah, dengan mereka saja, dengan negara-negara di Jazirah Arab kita kan belum bisa sebetulnya. Yang pernah menang lawan Arab Saudi itu menang sekali gitu ya. Selebihnya kan kita nggak bisa lagi menang. Nah ini yang dia harus mendapatkan solusi. Ada apa? Dia kan harus cari dulu masalahnya. Kemudian dia mungkin kompetisinya nggak bagus di dalam. Kompetisi nggak bagus, akar masalahnya di mana? Nah, dia harus banyak komunikasi. Oleh sebab itu saya berpesan, jangan terlalu terburu-buru karena proyek dia ini proyek jangka panjang. Nah, kalau kita terburu-buru harus juara AFF, harus bagus di Piala Asia dan segala macam. Ini nggak masuk dalam pemikiran dia, karena dia membangun Kanada juga lama. Dia membangun itu step by step. Dan stepnya tuh jelas. Nah ini yang saya bilang dia harus ada roadmap. PSSI nggak punya roadmap, dia harus punya roadmap
untuk mengembangkan Indonesia karena tujuannya satu, kita bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Oke. Dan kita punya sources luar biasa banyak. Nah kalau bicara soal selain tadi tidak hanya pelatihnya yang penting, pemainnya yang penting, tapi asisten pelatihnya siapa? Kalau dari Kang Abo melihat siapa asisten pelatih yang potensial untuk direkrut oleh John Hartman? Apakah misalnya Coach Nova yang sudah malang melintang dengan berbagai prestasinya atau gimana kalau menurut Kang Abo? Iya, mungkin ada beberapa banyak para pelatih potensi yang ada di Indonesia ya. Salah satunya Coach Nova juga. Tetapi itu juga bukan menjadi pilihan utama ya. Banyak pelatih yang kemungkinan juga dipilih langsung sama John Hartman. Dan saya yakin dia juga akan memberikan assessment juga untuk para pelatih seperti apa kriteria yang dia butuhkan kan. Jauh ini juga peluang buat para pelatih lokal untuk bisa mendampingi beliau dan bisa mengambil ilmunya seperti apa sih, seperti apa gaya bermainnya, seperti apa roadmap-nya, dan ini akan menjadi bukan hanya pemain aja ya yang mendapatkan kesempatan, bukan hanya pemain aja yang nantinya juga punya kans untuk bermain di nasional, tapi pelatih lokal juga untuk mendampingi beliau. Saya kira ini sesuatu hal yang mesti harus kita dukung. Nah kalau dari jadi siapapun pelatihnya, siapapun pelatihnya ya, maksudnya. Nah kalau dari Bung Joy, siapa saja kira-kira nama-nama yang potensial untuk direkrut jadi asisten kepelatihan John Hartman? Tapi usai jeda, kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini menambah panjang daftar buruknya penyelenggaraan haji Indonesia. Lantas bagaimana penyelenggaraan haji tahun ini di bawah Kementerian Haji dan Umroh yang baru? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum. Musim haji di era Prabowo harus bergizi tanpa korupsi. Rabu 14 Januari pukul 8:30 malam di Kompas TV. Pisang.